Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu para pengawas dalam suasana apapun. Sebagaimana janji saya menyampaikan video sebelumnya, informasi dari dua biro kepegawaian dan perencanaan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal sebagai berikut. Melalui tema Rancangan Grand Design Pembangunan SDM Aparatur Kementerian Agama Republik Indonesia dengan pengelolaan Kementerian Agama, yaitu merupakan organisasi instansi vertikal yang memiliki organisasi perangkat sampai tingkat kecamatan yang tertuang dalam visi dan misi. Core business-nya untuk Kementerian Agama sesuai Keputusan Menteri Agama nomor 270 tahun 2016, peta proses bisnis Kementerian Agama. Misi pertamanya untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Misi keduanya menetapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. Misi ketiganya menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. Keempatnya meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Kelima, mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel. Keenam, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada status pendidikan umum, pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Misi ketujuh, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya. Potensi pelayanan Kementerian Agama, yaitu seperti tertera pada layar ini, hampir menyeluruh di seluruh Nusantara. Potensi pelayanan Kementerian Agama juga ini dari mulai para penyuluh sampai ke tingkat kecamatan di bawah ini, sampai ke masalah jemaah haji di Indonesia. Kemudian juga Kementerian Agama melalui kolaboratif dengan Kemendikbud dan Kemenpo, kemudian Kementerian Agama dengan Kemendagri, TNI, Polri, BNPT, BIN, Kejaksaan, dan HAM. Yang ketiganya dengan Pemda, yang keempatnya dengan KKP, BPR, Kementerian Koperasi, yang kelimanya dengan Kemenlu, Kemenkumham, Kemenkes, yang keenamnya dengan Kemenristek, Dikti, dan yang ketujuhnya BPK, BPKP, Bappenas, dan Kemenpan RB. Berarti ini sebuah korelasi koordinasi lintas antar instansi. Jabatan utama pendukung IKU Kementerian Agama. IKU itu indikator kinerja utama, seperti layar berikut. Batas usia pensiun atau BUP 5 tahun untuk mencapai tahun yang sekarang 2020 berjumlah sekitar 5.723 dari total 23.352. Kemudian masih kita ingat 5 budaya kerja Kementerian Agama, kalau saya singkat IPTK. IPTK itu inisial dari integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Bisa diuraikan sebagai berikut. Integritas yaitu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan yang benar. Profesionalitas bekerja secara disiplin, kompeten, tepat waktu, dengan hasil terbaik. Inovasi menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal yang baru untuk hal yang lebih baik. Tanggung jawab bekerja secara tuntas dan konsekuen.
tanggung jawab, bekerja secara tuntas dan konsekuen, ya tadi barusan. Keteladanan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Formulasi kerangka budaya kerja, ya, frame-nya dari mulai nilai dasar, kemudian profesi kerja dan seterusnya. Frame berikut. Pemenuhan tenaga non-PNS Kementerian Agama. Rekrutmen tenaga tersebut telah melalui seleksi administrasi, asesmen, dan seleksi bidang sesuai dengan tugas jabatan sesuai komitmen akselerasi pencapaian misi Kementerian Agama. Kemudian pengelolaan SDM menuju sistem merit untuk menuju ke SMART ASN, yaitu seluruh pekerjaan apapun jabatannya dipastikan berhubungan dengan teknologi informasi. Oleh karenanya, pegawai Kementerian Agama harus menguasainya. Framework pengelolaan SDM Kementerian Agama dari mulai guidance, input, proses, output, sampai outcome menjadi SDM kompeten dan berkinerja tinggi untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Target penataan manajemen SDM aparatur dari mulai frame meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM, meningkatnya transparansi akuntabel, meningkatnya disiplin SDM, meningkatnya efektivitas efisien manajemen SDM, meningkatnya profesionalisme SDM aparatur. Kemudian strategis isunya grand design pengelolaan SDM, peningkatan kualitas sistem data dan layanan informasi, layanan pegawai berbasis elektronik, penataan PNS berbasis kebutuhan dan kompeten, proses pengangkatan CPNS dan jabatan pimpinan tinggi. Strategi isunya penyusunan regulasi pegawai non-PNS, implementasi CEK atau elektronik kinerja, peningkatan disiplin PNS, sistem reward dan punishment pegawai, kenaikan pangkat, dan pensiunan otomatis berbasis elektronik. Strategi isunya menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer, peningkatan layanan administrasi kepegawaian, assessment center sebagai pusat pengembangan pegawai, layanan sistem izin dan tugas belajar online, penilaian angka kredit guru dan dosen. Arah perubahan menuju good governance, ya, dari mulai pengembangan budaya kerja bertahap menaik ke atas, aktualisasi reformasi birokrasi sampai mewujudkan good governance. Itu barangkali yang disampaikan dari Sekretariat Jenderal sepintas. Oke, selanjutnya ke paparan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, yaitu tentang kualitas pengawasan internal Kementerian Agama. Bagaimana program pencegahan korupsi pada Kementerian Agama? Di sini sebetulnya ada 2 halaman yang 14 poin, dari mulai pelaksanaan reformasi birokrasi, nilai budaya kerja, pengawasan dengan pendekatan agama, pelaporan LHKPN, pelaporan LHK ASN, dan seterusnya sampai ke 2 halaman sampai ke 14 poin, yaitu pelayanan terpadu pada satu pintu atau PTSP pada Universitas Islam Negeri. 5 budaya Kementerian Agama yang saya kira ini juga sudah dibahas dari Sekretariat Jenderal juga tadi di belakang. Bagaimana penanganan radikalisme bagi aparatur sipil negara Kementerian Agama? Ini yang disampaikan Inspektorat Jenderal, yaitu ancaman nyata bagi aparatur sipil negara. Yang pertama, darurat narkoba. Yang kedua, pornografi dan perselingkuhan. Yang ketiga, KKN, korupsi dan nepotisme, intoleran, radikalisme dan terorisme. Kemudian konsep dasarnya dari religious intolerance, radicalization, panduan Islamis. Ciri-ciri radikalisme, ya, dari mulai terbentuknya respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung sampai kepada menganggap bahwa semua yang bertentangan dengannya itu dianggap salah.
Kemudian ini beberapa kasus radikalisme ekstremisme yang pernah ditangani oleh Inspektorat Jenderal, salah satunya dari beberapa ASN di Universitas Negeri, di Universitas Islam Negeri maksud saya. Kemudian menangkal radikalisme, ada upaya penangkalan itu ada dua cara, ada preventif dan kuratif yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal, yaitu langkah-langkah menangkal radikalisme juga dapat dilakukan secara preventif, yaitu pencegahan atau kuratif pengobatan. Standarisasi hukum disiplin berdasarkan PP nomor 53 2010 tentang indisipliner, itu jenisnya ada tingkatan sedang, ringan, dan berat. Dari mulai ringan teguran lisan, sedang penundaan KGB 1 tahun, sampai ke masalah yang berat, penurunan pangkat tingkat lebih rendah selama 3 tahun. Itu barangkali yang disampaikan dari dua biro, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, ini dalam rangka berbagi share, terutama untuk Bapak Ibu yang para pengawas junior muda ya. Itu juga untuk para PHI, menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.